Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Kholiso MPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan tugas 1.1 A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Selama hampir 2 minggu, saya sudah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah kesimpulan materi tersebut yang saya butirkan menjadi 7 poin utama. Pertama yaitu bahwa perkembangan pendidikan di era kolonial sampai saat ini semakin bergeser ke arah yang lebih positif. 2. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dalam membentuk landasan peradaban bangsa yang luhur. 3. Hakikat tujuan pembelajaran adalah menuntun. 4. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Pendidikan budi pekerti yang berlandaskan pada keseimbangan cipta, rasa, dan karya. 6. Pendidikan harus holistik dan bersifat dinamis. 7. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran sekilas mengenai bagaimana perkembangan pendidikan dari era kolonial hingga saat ini. Pada era kolonial, pendidikan bersifat begitu diskriminatif dan eksklusif karena pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum-kaum tertentu seperti bangsawan atau sekelompok orang yang belajar hanya untuk kepentingan berdagang saja. Selain itu juga, pendidikan di era kolonial hanya berfokus pada kemampuan calistung, baca, tulis, dan hitung saja. Sedangkan pendidikan di zaman sekarang sangat berbeda dengan bertransformasi menjadi lebih baik. Pendidikan saat ini merupakan hak yang bisa diakses oleh semua jenis kalangan, sehingga sifatnya lebih inklusif dan terbuka. Pendidikan zaman sekarang lebih menyeluruh karena mencakup semua komponen baik dari kognitif, afektif, psikomotorik, soft skill, dan hard skill yang dilandasi pada cipta, rasa, karsa, dan raga untuk memenuhi kebudayaan luhur dan kecakapan hidup. Pendidikan zaman sekarang juga tidak terbatas pada bangku ruang kelas semata. Pendidikan bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Poin berikutnya, tentang pemikiran filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan ada untuk pengarah pada perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, antara lain 1. Kodrat keadaan yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Prinsip perubahan yang berlandaskan pada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan kerangka terakhir yaitu apa yang berubah? Yang berubah adalah kombinasi budi pekerti. Berikutnya, kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat, bentuk, dan karakteristik alam serta lingkungan di mana peserta didik berada. Hal ini terwujud dari perbedaan karakter siswa yang berasal dari keluarga petani, nelayan, atau perkotaan. Ketiga, latar belakang tersebut pasti akan membentuk karakter siswa yang bermacam-macam, di mana misalnya kultur nelayan cenderung berkarakter pemberani karena mereka tumbuh berkembang dan belajar dari orang tuanya yang gemar mengarungi lautan dengan berbagai kondisi dan risiko untuk mencari nafkah. Sedangkan kultur pertanian cenderung memiliki jiwa ketekunan, kesabaran, dan kepekaan yang tinggi akan sesuatu hal. Karena mereka belajar dari orang tuanya tentang bagaimana cara merawat tanaman yang mereka semai sampai menghasilkan. Oleh sebab itu,
Kita sebagai pengajar harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter minat, latar belakang, dan bakat anak. Kedua, kodrat zaman berhubungan dengan era pendidikan yang dijalani peserta didik dengan menyesuaikan pada kemampuan yang dibutuhkan pada zamannya. Misalnya, kodrat zaman. Cara mendidik siswa di masa lalu dan saat ini berbeda karena tujuannya sudah berubah. Pada zaman saat kita sekolah dulu di tahun 90-an, ketika siswa melakukan kesalahan, mereka akan mendapat hukuman dari guru seperti dimarahi atau bahkan dipukul dengan rotan. Pada zaman itu tindakan seperti itu dianggap wajar dan tidak masalah. Bahkan orang tua mendukung, tetapi di masa sekarang tindakan seperti di atas sudah tidak relevan atau gaya kuno karena hal tersebut mengandung unsur kekerasan terhadap anak yang mengarahkan pada tindakan orang tua yang melaporkan ke pihak berwenang, apalagi dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara bukan menuntut tetapi menuntun. Selanjutnya yaitu prinsip perubahan yang berlandaskan pada asas Rikon. Asas Rikon sendiri terdiri dari tiga asas. Terdiri dari tiga asas utama yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti pengembangan pendidikan harus dilandaskan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Kedua, konvergensi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini ada mengakar kuat pada budaya luhur bangsa. Ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan peserta didik. Lalu, apa yang berubah? Budi pekerti, budi terdiri dari cipta rasa dan karsa. Oleh cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan perasaan, dan olah karsa untuk memperkuat kemauan. Sementara itu, pekerti dibangun atas karya, di mana olahraga atau tenaga untuk menyehatkan jasmani. Selanjutnya, untuk melakukan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi-materi yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi akan dipancing dengan tiga pertanyaan refleksi berikut ini. Satu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya saya mempelajari modul 1.1. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah bahwa satu, dominasi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran saya cenderung sering berceramah, sementara siswa duduk diam mendengarkan walau sesekali mereka mengajukan pertanyaan atau pendapat. Yang kedua, proses pengajaran hanya sebatas transfer materi secara kognitif. Hasil akhir proses pembelajaran yang saya lakukan masih berfokus pada ketercapaian materi atau kriteria ketuntasan minimal. Padahal seharusnya pendidikan tidak melulu tentang pencapaian materi, tetapi sejatinya ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, seperti karakter, budi pekerti, dan sopan santun. Yang ketiga, guru belum sepenuhnya memahami karakteristik anak yang terkadang menyamaratakan karakteristik anak dengan melakukan pembelajaran yang stagnan tanpa memperhatikan ciri khas masing-masing anak. Sehingga motivasi belajar peserta didik pasif dan rendah. Pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1, saya bagi menjadi dua, yaitu perubahan pemikiran dan perubahan perilaku. Dalam perubahan pola pikir, saya menjadi sadar bahwa hakikatnya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana seorang pendidik menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Oleh karena itu, pemikiran bahwa guru adalah segalanya kini telah berubah. Guru hanyalah sebagai fasilitator dan motivator, sehingga sumber belajar tidak hanya terbatas pada guru. Perlu digarisbawahi pula bahwa peserta didik diibaratkan seperti kertas. Dan kewajiban pendidik adalah mewarnai bukan mengotori. Kertas yang penuh coretan samar, ya itu masih samar-samar atau buram sejak lahir. As, eh, Sehingga guru harus menghargai tiap karakteristik peserta didik sebab mereka memiliki keunikannya masing-masing. Terakhir, aspek kognitif bukanlah hal yang utama, melainkan harus tetap dilandasi budi pekerti luhur. Sebab budi pekerti luhur merupakan sumber vital pendidikan dan sarana yang membentuk manusia humanis. Selanjutnya, perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 adalah perubahan perilaku. Saya bersemangat untuk mendesain sistem dan metode pembelajaran student-centered yang inovatif dan interaktif agar motivasi serta antusiasme peserta didik meningkat. Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengeksplorasi minat, bakat, kreativitas, kemampuan masing-masing. Saya menjadi lebih cermat dan tanggap dalam melihat potensi anak menuntun sesuai kodrat. Saya juga terlatih dan terbiasa memupuk peserta didik dengan budaya-budaya luhur sesuai konteks sosial budaya sekitarnya. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan melakukan asesmen diagnosis awal untuk memetakan minat bakat peserta didik. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran merdeka belajar dengan mengajak peserta didik dalam merencanakan dan menentukan sistem dan metode pembelajaran yang tidak hanya interaktif dan menyenangkan tetapi melibatkan murid sesuai dengan metode student center sehingga mereka akan antusias atau merasa senang dalam mengikuti proses belajar tidak hanya akan dilangsungkan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Saya akan mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, kritis, berinisiatif dalam mengemukakan gagasannya. Sesuai pembelajaran abad 214C, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep pengetahuan. Yang keempat adalah, saya akan lebih mengaplikasikan pada pembelajaran kontekstual yang menyeluruh. 5. Saya akan menanamkan budi pekerti luhur melalui pembiasaan-pembiasaan budaya positif. Yang keenam yaitu saya akan meminta dukungan warga sekolah, orang tua atau wali murid, masyarakat sekitar. Saya akan mengaplikasikan asas trilogi Ki Hajar Dewantara. Jenis asesmen diagnostik awal dalam rangka pemetaan minat siswa yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Saya akan terus melakukan metode pembelajaran student center seperti yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Pembelajaran di luar kelas atau di pendopo SMA Negeri 1 Kragan materi drama. Siswa dilatih berdiskusi. Kemudian pembelajaran di perpustakaan, mengadakan kunjungan di perpustakaan. Foto siswa membuat mading atau majalah dinding. Berikutnya, saya juga menuntun
dan mendorong siswa untuk melatih daya pikir kritisnya dengan memberi mereka kesempatan untuk bertanya, menanggapi, dan mengemukakan pendapat, dan presentasi di depan kelas dan ikut andil berkolaborasi serta berkreativitas dalam kegiatan kirab budaya. Saya akan memaksimalkan pembelajaran kontekstual yang menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, agar peserta didik berani mengungkapkan pendapat, bekerja sama, dan menghargai orang lain, memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial, serta peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Tak lupa juga saya akan senantiasa menanamkan budi pekerti luhur melalui budaya positif seperti sholat duha, duhur, dan asar berjamaah. Budaya literasi, menyambut anak saat tiba di sekolah, membaca doa dan asmaul husna sebelum dan sesudah pelajaran. Tidak kalah pentingnya sebagai pendidik, saya juga harus mengaplikasikan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.